Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, kepada peserta didik semuanya. Yang pertama saya ucapkan selamat Anda bergabung dengan SMK Negeri 1 Sukoharjo. Mulai detik ini Anda sudah menjadi keluarga besar SMK Negeri 1 Sukoharjo, ya. Jadi segala sesuatunya mesti mematuhi tata tertib aturan yang berlaku di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Hal-hal yang berkaitan dengan tata tertib, kebiasaan di SMP mohon segera dikurangi, karena SMP dengan SMK itu jauh berbeda, ya. Nah, itu untuk awal pembicaraan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Mujiono, SPD. Alamat rumah, ya, itu ada dua, satu di Boyolali dan satu di Karanganyar. Ya, kalau yang di Boyolali yang terkenal apanya? Nah, jelas kota susu. Kalau ke Boyolali, Anda ke Jakarta, ke Semarang dan sebagainya pasti melewati itu, ya. Tepatnya di Kalimati, RT 12 RW 2 Tanjung Sari, Banyudono, Boyolali. Tepatnya di sebelah utara Pengging, Pemandian itu. Kemudian yang satu Karanganyar itu kalau ada ke Tawangmangu, ini masih remaja semuanya, ya. Barangkali ke Tawangmangu yang senangnya goes dan sebagainya. Ini zamannya goes, pasti insya Allah melewati tempat saya. Saya yang punya pabrik gula Tasik Madu. Nah, itu satu kelurahan dengan saya sebelah timurnya itu. Itu nggih untuk awal perkenalan. Untuk selanjutnya kami untuk MPLS ini saya membawakan materi tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah atau tata tertib SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ya, sebelum kita menginjak ke permasalahan, ada yang tahu tentang pengertian tata tertib? Ya, tata dan tertib dari bahasa itu, dari bahasa kata majmuk. Nah, tata tertib yaitu, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Nah, itu seperti itu tata tertib. Suatu tatanan atau aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Apabila tidak mentaati atau melanggar tata tertib pasti ada sanksi. Tingkat sanksi itu tergantung kesalahan masing-masing, ya, dari tingkat rendah, tinggi, menengah dan sebagainya. Tingkat rendah, ya, kesalahan atau sanksi, bukan hukuman, kamu jangan bilang hukuman, kalau hukuman itu di kepolisian, ya, dan sebagainya. Tapi kalau ini di sekolah kita sebut dengan sanksi, ya. Sanksi sama, sebenarnya sama, sanksi dengan hukuman hampir sama, tapi lebih halusnya itu kita kasih sanksi, ya. Ya. Jadi Anda masuk ke halaman sekolah ini sudah diatur, sudah ada tata tertibnya, dari masuk sampai parkir sampai masuk ke ruangan itu sudah ada tata tertibnya, ya. Dari masuk gerbang, ya, karena ini baru pandemi COVID-19, jadi Anda masuk ke gerbang itu sudah cek suhunya dulu berapa, misalnya 38 ke atas, pasti kamu disuruh cek kesehatan dan sebagainya, atau disuruh istirahat dulu karena kamu baru dari perjalanan, mungkin jalannya panas dan sebagainya, itu perlu dicek. Tapi kalau suhunya normal 36, berapa di bawah 37 itu langsung, kalau membawa sepeda ya langsung menempatkan diri sepedanya. Sudah ada yang membantu, sudah ada yang mengatur dari kelas 1 sampai kelas 12, kelas 10 sampai kelas 12 itu sudah diatur nanti tersendiri, ya. Kemudian wajib cuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Tuh. Kemudian masuk, apabila ada membawa jaket, jelas ini sudah
mulai masuk gerbang itu sudah dilepas jaketnya. Nah, kecuali yang jaket alma mater itu mungkin nggak perlu dilepas. Tapi Anda baru kelas 10 ini belum punya alma mater. Ya. Jadi untuk kelas 11 dan 12, kelas 10 tidak boleh iri. Ya, itu barangkali nanti ada yang protes. Itu kok pakai jaket Pak, kok nggak lepas? Nah, itu kan jaket alma mater. Setiap kompetensi jaket alma mater berbeda-beda. Dari AKL sampai UDP itu warnanya berbeda-beda. Anda harus tahu yang jaket warnanya itu apa, yang warnanya biru, merah dan sebagainya itu Anda harus tahu itu apa. Itu untuk membeda-bedakan kompetensi. Nah, kembali ke materi ya. Jadi masuk, ada aturannya. Parkir pun juga harus sesuai dengan aturan. Tidak boleh naruh sepeda sembarangan. Ya, jaraknya pun harus dijaga. Karena apa? Karena ruangan atau tempat parkir kita itu sangat terbatas. Jadi dari parkir pun harus sudah ditata sedemikian rupa sehingga parkir peserta didik itu semuanya muat, bisa tercover. Tapi kalau Anda masuk ada naruh sepeda sembarangan, jelas nggak mungkin. Ya, tidak mungkin rapi, satu rapi, dua yang lain yang nanti datangnya agak telat itu jelas tidak kebagian tempat. Itu dari masuk. Kemudian masuk ke kelas. Ya, masuk ke kelas pun harus ada sopan santunnya. Ketemu Bapak Ibu guru mengucapkan salam. Ya, kalau kamu beragama Islam mungkin bisa assalamualaikum, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Dengan teman mesti juga memberi salam. Ya. Kamu menundukkan, orang Jawa menundukkan, bukan orang Jepang ya. Kalau Jepang kan apa? Ya, tapi kalau kita orang Jawa juga ada sopan santun ya, kita menunduk aja sudah kan sopan santun. Gitu, ya. Apalagi kalau Anda mengucap selamat pagi Bu, selamat siang Pak, dan sebagainya, assalamualaikum dan sebagainya, itu sudah menyapa dengan keluarga besar SMK Negeri 1 Sukoharjo. Karena Anda sudah masuk keluarga besar SMK Negeri 1 Sukoharjo, ya Anda juga harus kenal, apalagi dengan Bapak Ibu guru ya. Dengan Bapak Ibu guru yang secara tidak langsung mengajar kamu, itu juga keluarga kamu, itu juga Bapak Ibumu ya. Jangan pakai orang ngajar, oh itu bukan guru saya, bukan, tidak seperti itu ya. Sekolah tidak mengajarkan seperti itu. Semuanya harus tahu. Ya. Barangkali ada yang manggil Bapak Ibu guru, Pak guru itu loh, guru matematika. Ini tidak boleh. Ya, harus dipakai dengan sebutan namanya. Ya, itu. Anda harus tahu dan kenal. Walaupun tidak diajar, tahu dan harus kenal. Itu wajib karena keluarga besar. Masa satu ruangan, satu rumah kita nggak tahu namanya, kan lucu. Ini kan lucu kan? Kamu dengan bapak ibumu nggak tahu namanya, dengan adikmu, dengan saudara nggak kenal, kan lucu. Jadi kamu harus yang aktif, bukan bapak ibu guru yang aktif. Bapak ibu guru yang mendawai itu harus kenal itu bukan. Ya. Kamu harus aktif, tanya itu siapa ya kamu. Kalau tidak tahu yuk langsung ketemu. Pak yang saya semangat cinta ngastarin apa, itu kan jelas cetok. Jadi ada sopan santunnya, ada etikanya. Itu bukan malah nggak tahu diam ya, ini namanya bukan kreatif. Ya. Kamu harus berani. Wong ini baik aja kok, nggak apa-apa. Nggak mungkin Bapak Ibu guru marah, Bapak Ibu guru marah nggak mungkin. Tapi dijawab, oh belum kenal atau belum ngerti tau belum ngerti tau Nduk, seperti itu. Ya. Pasti itu pasti. Ya, tapi nantinya Bapak Ibu guru juga akan memperkenalkan. Itu. Kemudian masuk ke ruangan, tadi sudah saya sampaikan, ada aturannya, dodok pintu ya assalamualaikum. Itu. Terus lagi sebelum masuk bel di SMK Negeri 1 Sukoharjo kan kebiasaannya literasi kurang lebih 20 menit. Anda itu masuk ke SMK Negeri 1 harus tahu bahwa SMK Negeri 1 Sukoharjo itu masuk jam berapa? Nah, jam 6.40. Jam 6.40 harus sudah masuk. Nah, ini aturan. Kalau nanti kamu tidak
mentaati aturan berarti nanti Anda nanti kena sanksi. Ya nanti tahu sendirilah sanksinya. Biasanya seperti apa nanti kamu tahu. Lain dengan SMP, kamu datang jam 7, jam 7.30 dengan leha-leha masuk belum datang masuk. Tapi kita tidak, di SMK Negeri 1 jelas sudah ada aturannya. Jadi masuk jam 6.40 ya. Dari rumah Anda sudah bisa memperkirakan kira-kira perjalanan saya itu berapa menit itu sudah di planning. Yang aku ngebut resikonya apa? Nah, ngebut itu loh, ada istilah itu loh apa? Ngebut benjut. Nah itu ya, alon-alon anggrek ke lakon. Nah itu kamu sudah bisa memplanning itu. Misalnya rumahnya Grogol, kalau naik angkot itu berapa menit, kalau naik sepeda diantar itu berapa menit, sudah bisa merencanakan. Kira-kira saya harus berangkat jam berapa, itu sudah bisa. Kalau Pak Muji itu berangkat pasti dari, karena jaraknya kurang lebih itu 22 kilo, ya, berarti jam 6 kurang lebih jam itu sudah berangkat. Ya. Nah, itu, jadi sampai ke situ. Planning Anda sudah tahu, masuk ke SMK Negeri 1 Sukoharjo itu sudah tahu jarak tempuhnya berapa, waktunya sudah tahu. Jadi tidak ada yang terlambat. Mungkin sekali, 2 kali, atau mungkin kalau sepeda rusak ya mungkin bisa dimaklumi. Tapi alasan bangun kesiangan dan sebagainya itu kami SMK Negeri 1 belum tidak bisa menerima kalau alasan seperti itu. Ya, nanti malah saya tidurkan di situ di lapangan. Kalau Anda ya enak, kamu tidurnya enak, nyenyak, iup, hidung di bawah pohon itu, ya, kan seperti itu. Ya, jadi semuanya ada aturannya, ya, ada tata tertibnya. Kemudian literasi, sebelum literasi disiapkan, ya, di pinggir kelas. Di pinggir kelas itu masing-masing disiapkan. Bukannya ini, wah itu kuno Pak, bukan seperti itu. Tapi ini menanamkan kedisiplinan, karakter, ya. Kedisiplinan dan karakter Anda. Karena apa? Karena dengan seperti ini berjajar di pinggir, di samping kelas itu ini mengingatkan saya di waktu di SD SMP itu juga seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena ini nilai karakternya itu lebih menyentuh daripada langsung budas-budus masuk, budas-budus. Itu loh maksud dan tujuan saya seperti itu. Jadi menanamkan ke karakter, disiplin dan sebagainya. Itu. Setelah dibariskan masuk, berdoa, literasi, kemudian Bapak Ibu guru barangkali ada yang nunggu dan sebagainya. Untuk literasi ada 2 macam, ada yang dari segi agamis, agama, ada yang akademis. Itu waktunya sudah dibagi Selasa sama Jumat untuk agama, religius, kemudian yang lainnya untuk akademis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah tahu semua nggih, aturan tata tertib di SMK Negeri 1 Sukoharjo nggih. Jadi tidak boleh melanggar aturan, ya. Dari pakaian itu juga ada aturannya, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu pasti ada aturannya. Kalau yang cewek bagaimana, yang cowok bagaimana, kemudian yang berjilbab bagaimana aturannya, sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Terus pakaian hari ini pakaiannya apa, besok pakaiannya apa, itu sudah ada jadwal, sudah ada aturannya. Jadi semuanya ada aturannya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih Anda telah diterima di SMK Negeri 1 Sukoharjo. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila akhir walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.